Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratna Nila Puspitasari. Kali ini di mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe di channel saya. Kali ini di pertemuan keempat, kita akan membahas terkait dengan teori pengembangan kognitif. Sesuai dengan agenda perkuliahan kita hari ini di tanggal 10, kita akan membahas terkait dengan teori-teori pengembangan kognitif dan para ahlinya. Di sini coba lihat di slide saya. Di sini ada beberapa tokoh, ada 6 tokoh. Ada mulai dari Jean Piaget, Lev Vygotsky, Robert Gardner, Jerome Bruner, David Ausubel, dan Ki Hajar Dewantara. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari Jean Piaget. Jean Piaget. Pertama kita membahas terkait dengan Jean Piaget. Jean Piaget di sini beliau dilahirkan pada tahun 1896 hingga 1980. Jean Piaget di sini mengungkapkan ada 4 tahapan dalam pengembangan kognitif. Yang pertama ada namanya sensory motor stage, kemudian yang kedua pre-operational stage, kemudian yang ketiga concrete operational stage, dan yang keempat adalah formal operation stage. Yang sensori motor atau yang pertama ini pada anak usia 0 hingga 2 tahun. Kemudian di praoperasional itu berada pada rentan usia 2 hingga 7 tahun. Sedangkan di operasional dia di usia 7 tahun hingga 11 tahun. Sedangkan di operasional formal atau formal operasional dia berada di rentan usia 11 tahun hingga dia dewasa. Jadi bisa dipahami ya, mulai yang pertama itu adalah usia 0 hingga 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah 2 hingga 7 tahun, sedangkan yang ketiga 7 hingga 11 tahun, kemudian yang keempat adalah 11 tahun hingga dia dewasa. Ini adalah teori kognitif, tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Kemudian kita lanjutkan di Lev Vygotsky. Baik, yang kedua di sini adalah Lev Vygotsky. Lev Vygotsky di sini terlahir pada tahun 1896 hingga 1934. Di teori Vygotsky di sini mengungkapkan ada 4 prinsip. Yang pertama ada penekanan pada sosial kultural atau social culture of learning. Kemudian ada yang namanya perkembangan bahasa atau development of language. Selanjutnya ada zona perkembangan proksimal atau ZPD, zona of proximal development, dan perencahan atau scaffolding. Apa sih yang biasanya, bukan apa sih ya ini, biasanya di Vygotsky dia terkenal ada teori namanya ZPD, scaffolding, kemudian bahasa pemikiran. Oke, apa yang dikatakan sebagai apa tadi ZPD? ZPD di sini adalah antara anak-anak itu belum paham hingga dia paham. Jadi di tengah-tengah. Jadi bagaimana seorang anak itu belajar. Dari mana dia belajarnya, dikatakan CPD yang awalnya dia belum memahami atau dia belum bisa hingga akhirnya dia bisa. Jadi CPD itu adalah perantaranya, seperti itu. Itu dikatakan CPD atau zona proximal development. Jadi ada tahapan-tahapannya, scaffoldingnya. Nah, tahapan-tahapan itu di scaffolding. Jadi scaffolding di sini adalah tahapan atau bantuan-bantuan ketika anak akhirnya dia paham di CPD-nya. Itu adalah di Lev Vygotsky. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi di materi terkait dengan teori Vygotsky. Ini sekedar teman-teman paham dulu terkait dengan siapa-siapa saja teori pengembangan kognitif. Itu tadi ya yang teori kedua dari teori Lev Vygotsky. Selanjutnya yang ketiga adalah Robert Gardner. Selanjutnya yang ketiga adalah Robert Gardner. Robert Gardner di sini berada di rentan usia tahun 1916 hingga 2002. Di mana di Robert Gardner di sini
Proses kognitif itu didapat dengan 8 tahapan, mulai dari belajar tanpa sinyal atau signal learning, kemudian yang kedua belajar stimulasi respon atau stimulus, kemudian yang ketiga adalah belajar merangkai tingkah laku atau dikatakan signing, kemudian yang keempat adalah belajar asosiasi verbal atau dikatakan verbal association. Kemudian yang kelima adalah belajar diskriminasi atau dikatakan discrimination learning. Kemudian setelah belajar diskriminasi, belajar konsep atau dikatakan sebagai konsep learning. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, belajar konsep definisi dan aturan atau dikatakan sebagai rule learning. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah belajar pemecahan masalah atau dikatakan problem solving. Jadi tahapan-tahapan menurut Robert Gardner di sini, perkembangan kognitif diperoleh dengan cara 8 tahapan ini. Mulai dari yang paling bawah kita lihat itu adalah signal learningnya, kemudian ada stimulus, chaining, kemudian verbal, discrimination, konsep, rule, hingga dia akhirnya dapat memecahkan suatu masalah atau problem solving. Di sini menurut siapa tadi? Robert Gardner. Bisa dipahami ya terkait dengan Robert Gardner di sini. Selanjutnya kita akan membahas Jerome Bruner. Selanjutnya Jerome Bruner yang kelima. Jerome Bruner di sini pada tahun 1915 hingga 2016. Bruner di sini mengungkapkan bahwa tahapan teori belajar kognitif Bruner di sini, perkembangan kognitif itu melalui 3 tahapan, yaitu enaktif, inkonik, dan simbolik. Di mana enaktif itu adalah pengembangan benda nyata, penggambaran benda nyata. Kemudian tahap ikonik adalah penggambaran objek dunia melalui gambaran atau visualisasi gambar. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan simbolik, di mana penggambaran memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika. Jadi di sini enaktif di sini adalah melalui tindakan atau respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir dulu. Jadi setidaknya dia tahu dulu tanpa ada proses berpikir. Kemudian yang ikonik adalah didasarkan atas pikiran internal. Jadi sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. Selanjutnya di simbolis adalah didasarkan pada sistem berpikir abstrak menggunakan kata-kata atau bahasa. Jadi enaktif itu adalah penggambaran benda nyata tanpa dia tanpa ada proses berpikir, jadi tanpa berpikir panjang seperti itu. Selanjutnya yang inkonik adalah penggambaran objek dunia melalui gambar-gambar visualnya, jadi melalui sekumpulan gambar tadi. Selanjutnya yang simbolis, di ini sudah simbol, jadi berpikir abstrak. Jadi dia sudah paham akan simbol-simbol, sudah memahami akan bahasa, logika, matematika seperti itu. Lah itu dikatakan sebagai simbolis. Jadi di Jerome Bruner ada 3 tahapan, enaktif, inkonik, dan simbolis. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kelima di sini adalah David Ausubel. David Ausubel di sini mengungkapkan bahwa pengembangan kognitif itu diperoleh dengan cara 2. Yang pertama adalah belajar bermakna atau meaningful learning, dan yang kedua adalah belajar menghafal atau rote learning. Jadi inti dari Ausubel adalah belajar bermakna dan belajar menghafal. Jadi seperti melakukan penemuan, belajar bermakna dan menghafal. Jadi coba lihat di slide saya, inti dari Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful. Dimensi belajar menurut Ausubel adalah penerimaan atau penemuan. Kemudian yang kedua adalah hafalan atau bermakna.
Belajar akan menjadi bermakna apabila belajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep sumber relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun, bila pembelajar tidak mampu mengkaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Jadi, ketika seseorang bisa menemukan hal-hal baru, dia bisa mengkaitkan antara konsep-konsep yang lama dengan konsep-konsep yang baru, informasi-informasi yang baru, dia dikatakan belajar yang bermakna. Tapi ketika seseorang itu dia tidak mampu mengkaitkan antara konsep yang lama dengan konsep yang baru atau informasi baru, maka dikatakan sebagai seseorang itu hanya sebagai belajar hafalan. Jadi hanya penghafal seperti itu tanpa mempunyai pengetahuan baru. Ya, dia dapat pengetahuan baru, akan tetapi dia tidak dikatakan sebagai belajar yang bermakna. Karena dia tidak mampu menjelaskan konsep yang lama dengan konsep yang baru, tidak menemukan sesuatu yang sesuatu yang baru lagi dibandingkan dengan konsep yang lamanya. Jadi belajar bermakna itu adalah menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dan penyajian. Kemudian sedangkan yang menghafal dia hanya melihat hafalannya, jadi kayak melihat daftar hafalan dia saja seperti itu. Selanjutnya yang ke-6 di sini ada Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang ke-6 tokoh pengembangan kognitif adalah Ki Hajar Dewantara. Ini asli Indonesia ya. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini berada di rentan tahun 1889 hingga 1959. Di mana Ki Hajar Dewantara di sini mengungkapkan ada 3 tahapan pengembangan kognitif. Yang pertama ada namanya daya cipta atau kognitifnya. Kemudian ada yang dikatakan daya rasa, afektif. Kemudian yang ketiga adalah daya karsa atau psikomotor. Coba lihat di slide saya. Jadi pemodelan bintang namanya. Ada karya, rasa, karya, cipta. Ketika begini maksud saya, ketika seseorang menghasilkan karya, dia harus mempunyai daya cipta, daya karsa, dan rasa. Jadi di sini ya, sebelum mempunyai sebuah karya itu kan hasil pemikiran. Ketika menemukan hasil pemikiran, dia akan melewati daya ciptanya, daya karsa, kemudian daya rasa. Ini adalah proses pengembangan kognitif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika dia menghasilkan karya atau dia menciptakan sesuatu, kan proses kognitif itu adalah menemukan sesuatu, proses berpikir. Ketika dia di bintang ini, pemodelan bintang, itu terdiri dari ciptanya dulu, kemudian karsa, rasa, di mana itu terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Bisa dipahami ya, jadi dari kognitif, afektifnya, dan psikomotor itu semua berkesinambungan menjadi satu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, ini ada tambahan yang ke-9. Mohon maaf, yang ke-7 mohon maaf. Yang ke-7 di sini adalah taksonomi Bloom. Bloom di sini berkaitan juga dengan proses kognitif. Proses kognitif dari taksonomi Bloom di sini ada yang mulai dari pertama dulu, yaitu adalah remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation, dan creating. Jadi skill atau kemampuan berpikir paling bawah itu adalah remembering atau hanya sekedar dia tahu dulu. Setelah dia tahu, understanding, dia paham. Kemudian dia diaplikasikan, setelah diaplikasikan dia dianalisis, setelah analisis dia akan melakukan evaluasi, setelah dievaluasi dia akan menemukan sesuatu yang baru atau kritingnya. Nah, ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom proses berpikir juga. Jadi di dalam kognitif di taksonomi Bloom di sini ada 6 tahapan, mulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation, dan creating. Jadi mulai sekedar tahu, paham, diaplikasikan, dianalisis, dievaluasi, dan dia menemukan sesuatu yang baru. Baik, itu terkait dengan taksonomi Bloom. Bisa dipahami ya. Jadi ada 6 tahapan menurut taksonomi Bloom. Baik, itu saja materi dasar dari saya hari ini di pertemuan keempat terkait dengan teori pengembangan kognitif. Jadi ini sekedar teman-teman tahu dulu, ada beberapa tokoh, ada 7 tokoh ya terkait dengan teori pengembangan kognitif. Nanti di pertemuan minggu depan akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari Jean Piaget tadi ada 4 tahapan, Lev Vygotsky ada 3 tahapan, Robert Katz ada 8. Nah, itu nanti akan saya jelaskan satu persatu lebih rinci lagi. Ini sekedar teman-teman tahu dulu.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori pengembangan kognitif dari para ahli. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.